Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ansari dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini saya mau ngajak mungkin ngobrol aja sebenarnya ya, yaitu tentang materi yang udah saya sampaikan. Kebetulan materi saya itu sebenarnya critical thinking dan yang mau saya analisis adalah film Dirty Fort yang kedua. Dan lebih spesifiknya lagi adalah chapter 3-nya gitu. Dimana isi chapter 3-nya itu adalah eh, solusi dari chapter 1 dan chapter 2 gitu. Mungkin kita bisa langsung aja ya, critical thinking tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah ini dia. What is critical thinking? Critical thinking itu adalah suatu kemampuan untuk kita menilai sebuah informasi secara logis gitu loh, dan mengecek kebenaran secara nyata, secara real, dan agar kita tuh tidak terpercaya oleh hoax gitu loh. Kebetulan saya juga punya konsepnya di sini. Jadi awalnya kita deskripsikan dulu masalahnya itu apa, kemudian baru kita analisis, setelah kita analisis secara mendalam baru kita evaluasi. Harusnya kayak gimana sih gitu. Ya mungkin kita bisa lanjut aja ya. Nah, kenapa sih kita harus berpikir kritis ya? Ketika kita menonton digital content atau ketika kita di sosial media gitu. Nah, kita tahu gitu ya kalau di sosial media itu banyak sekali hoax ya. Kalau kita tidak critical thinking, kalau kita tuh tidak berpikir secara kritis, kita akan mudah banget terbawa dengan hoax gitu. Kemudian yang kedua adalah agar kita tuh bisa membedakan yang mana opini pribadi dan yang mana fakta di lapangan atau fakta sesuai datanya gitu. Karena ya, mohon maaf saya harus buka data ya. Jadi di Indonesia itu banyak banget orang yang ngomong, terutama di sosial media itu ngomong sesuai opini doang gitu. Padahal data di lapangannya itu nggak kayak gitu. Klaim satu pihak doang gitu. Kemudian itu kan bahaya ya untuk kita kalau kita tidak critical thinking gitu. Kemudian yang terakhir adalah avoiding manipulation, agar kita tuh tidak diarahin oleh buzzer ya, terutama di kalau masalah-masalah politik gitu ya. Itu kan banyak banget hal-hal kayak gitu. Jadi kalau kita tuh nggak bisa mikir, kalau kita nggak bisa mikir secara kritis, selesai. Oke. Nah, kemudian inti dari chapter 3 itu yang disampaikan oleh Ibu Bivitri itu adalah solusi dari chapter 1 dan chapter 2. Yang dimana yang beliau sampaikan adalah untuk reform polisi dan TNI dan militer gitu. Kemudian overhaul the political system, kita harus sedikit merombak sistem politik kita. Kemudian juga inclusive politik system for citizen. Jadi ya biar nggak semua orang tuh bisa jadi seorang politikal gitu loh. Nah, kenapa sih beliau ngomong kayak gitu? Karena di Indonesia itu ya terutama itu banyak banget eh, apa ya gimana sih? Contoh kasusnya adalah polisi. Kita kalau mau bikin SIM kan ke polisi gitu. Sebenarnya kalau kata yang Ibu Bivitri sampaikan ya, itu di Amerika nggak kayak gitu. Jadi kalau mereka mau bikin SIM itu ada institusi sendiri. Jadi bukan dari bagian polisinya gitu. Itu kan gimana ya? Job desk polisi itu kebanyakan gitu akhirnya. Itu yang diberikan. Jadi Ibu Bivitri itu menjelaskan kalau hal kayak gitu nggak kurang gitu dan harus diperbaiki gitu. Nah, kemudian juga apakah saya agree dengan klaimnya Ibu Bivitri? Ya, kebetulan saya agree karena banyaknya evidence ya, banyaknya itu bukti yang disampaikan oleh beliau. Sebenarnya lebih banyak daripada ini ya. Ini cuma salah satunya doang. Itu dimana banyak sekali kasus, salah satunya juga adalah ini ya. Jadi ada kesalahan di polisi kita, ada kesalahan dari apa ya, Role for National gitu. Jadi ada kesalahan di bidang keamanan gitu. Makanya hal-hal seperti ini bisa terjadi di kita gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kasusnya Sirkus Sambo. Sebenarnya ironik ya. Gimana kalau kita lihat mereka ini tuh adalah salah satu bidang gitu ya, salah satu profesi mereka itu adalah keamanan untuk kita gitu loh, keamanan untuk rakyat gitu. Tetapi mereka sendiri yang ngelakuin hal tersebut. Apalagi kan kasusnya itu panjang banget ya, banyak yang terlibat juga. Itu membuktikan kalau apa yang disampaikan Ibu Bivitri itu benar gitu. Nah, dan apakah yang disampaikan beliau itu eksplisit atau implisit? Jawabannya adalah eksplisit.
karena beliau menyampaikan secara directly ya, secara langsung gitu, nggak bertubi-tubi, bukan sarkasme ya gitu. Karena datanya juga yang beliau sampaikan benar gitu. Ini langsung aja. Nah, sebenarnya dampaknya itu apa sih? Dampak dari video ini, dampak dari film yang mereka bikin ini, ya. Satu, publik itu, masyarakat itu jadi paham tentang politik, lebih paham gitu ya, lebih paham tentang politik dan hukum, ya. Apalagi di Indonesia kan, kita tuh masih awam banget gitu masalah kayak gini-ginian. Kalau kalau kita nggak dapat pendidikan yang cukup, bakal gampang disetirin oleh buzzer-buzzer gitu loh. Dan juga rising awareness for power abuse gitu. Ya, jadi kita udah tahu gitu ya. Biar kita tuh sadar gitu kalau di luar sana tuh banyak loh oknum-oknum yang menggunakan kekuasaan mereka, kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi gitu. Kemudian bad side-nya atau hal negatifnya gitu ya bagi society kita adalah ya masyarakat jadi sedikit was-was gitu terhadap institusi tertentu jadinya karena film tadi. Kemudian juga kalau orang di Indonesia itu tidak berpikir secara kritis, maka hal kayak tadi film ini tuh bisa jadi hal yang ekstrim gitu loh. Dampaknya tuh bisa negatif gitu loh. Oke. Kemudian kita akan masuk ke conclusion. Kesimpulannya adalah kenapa sih kita harus berpikir kritis? Nah, berpikir kritis itu agar kita tuh tidak tidak mudah terpengaruh oleh seseorang gitu, tidak mudah terpengaruh oleh berita. Kemudian juga agar kita tuh mampu untuk memeriksa sebuah bukti, kemudian kita harus juga biar kita tuh bisa mengambil sikap yang rasional dalam menghadapi sebuah informasi gitu loh. Terutama especially about politik ya. Seperti saya bahas tadi, politik itu kan bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang main-main gitu ya. Kalau kita tuh kalau kita nggak berpikir kritis ya, itu bakal gampang banget disetirin oleh pihak-pihak tertentu gitu loh. Yang mungkin itu pentingnya critical thinking menurut saya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Special thanks untuk pihak dari channel Dirty Vote ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di tugas berikutnya.